Salam kerahiman. Kali ini kita bertemu lagi dengan seorang devosan yang saya kenal sih pengalamannya udah luar biasa, udah malang melintang pelayanan ke mana-mana. Saya kenal beliau, kenal Ibu Yeni Umbas dari sama-sama membentuk komunitas Kerahiman Ilahi Dekanat Barat. Bu Yeni ketuanya dan saya ikut jadi anggotanya. Nah, untuk lebih tahu, kenal lebih jauh, saya undang Ibu Yeni dan Pak Oki, suaminya juga bisa ikut. Salam kerahiman Yeni, Pak Oki. Salam kerahiman juga, Bu Esther. Hari ini kita mau ngobrol soal Yeni sebagai devosan Kerahiman Ilahi. Kira-kira mulai tahun berapa tahu tentang devosi Kerahiman Ilahi dan terus kenapa terus akhirnya mengalir terus makin lama makin aktif, makin banyak hal yang Yeni lakukan dalam devosi Kerahiman Ilahi. Kalau kan setahu saya kan Yeni aktif di PD Karismatik ya, sampai sekarang masih aktif ya? Masih. Nah, terus kok bisa tahu tentang devosi kerahiman itu ceritanya gimana? Ceritanya awalnya sih saya tuh waktu saya mulai masuk dalam pertobatan ya, maksudnya pertobatan artinya saya itu merubah gaya hidup saya yang tadinya tidak pernah terpikir untuk rohaninya, saya mulai berbalik berpikir ke arah rohani ya, mau menggali bagaimana mengenal Yesus itu sebenarnya seperti apa. Nah, dengan itu saya bergabung dalam komunitas karismatik. Di situ saya mulai baca Alkitab yang tadinya saya tidak pernah membaca Alkitab. Nah, sejak saya bergabung di situ saya mulai baca Alkitab dan saya mengusahakan diri saya ini untuk ikut misa pagi, untuk rajin ke misa pagi. Nah, ada suatu kali ada seorang bapak waktu saya mau pulang dia panggil, Bu, ini buku, dia kasih buku Kerahiman Ilahi yang kecil, yang dari dari Pak Ceslaus punya. Ya. Terus saya baca buku itu, menarik juga karena kayak cerita gitu ya, betapa Faustina itu luar biasa kok. Bisa ya dipakai Tuhan orang yang sederhana, yang tidak istilahnya seperti tidak berpendidikan tinggi karena cuma kelas 3 SD. Kok bisa ya? Yeah. Tapi di situ saya belajar bahwa yang penting hati kita yang harus kita rubah. Nah, terus mengalir begitu, tiba-tiba saya ikut siara sama Bu Esther dan waktu itu kita pergi sama Pater Robi ya ke Krakow saya, itulah saya mulai oh ini ya, seperti ini ya, apa Kerahiman Ilahi, terus oh ini ya doa Koronta, mulai saya memperdalam devosi itu dan kayak sepertinya saya melihat bahwa Tuhan mendorong memang saya ke arah situ. Kenapa saya bilang Tuhan mendorong saya ke arah situ? Karena setelah pulang dari devosi Kerahiman Ilahi, setelah pulang dari siara Polandia itu, tiba-tiba kan ada KAJ, ada membuat komunitas devosi Kerahiman Ilahi. Tiba-tiba saya bisa bergabung di situ. Kan waktu itu siapa yang jadi, Ibu Esther kan yang jadi ketua awal sekali yang saya bergabung di situ, saya ingat. Terus saya diajak di situ jadi bendahara 2. Terus akhirnya di situ saya mulai pelajari, oh ini ya doa Koronka, jam kerahiman, dan saya mulai berpraktek sendiri. Tapi memang masih bolong-bolong, belum itu. Tapi semakin hari kesananya saya sepertinya gitu dengan devosi ini gitu. Yang saya suka lihat kan janji-janji Tuhan itu ya. Sebagai manusia ya, kita kan selalu kepingin ada mujizat terjadi gitu. Dan saya lihat cerita-cerita di BCH, saya beli bukunya, saya mulai baca dan saya lihat
janji Yesus lo sendiri bahwa dengan berdoa koronka saja, aduh, begitu mudahkah itu berdoa koronka bahwa dosa kita bisa diampuni? Lah, saya tahu saya ini ya banyaklah dosanya ya, tapi kok dengan cara devosi ini Tuhan seperti membuka pikiran saya gitu bahwa cuma gampang, kamu datang ngaku dosa aja, datang doa koronka, berdoa koronka, ngaku dosa, sesimpel itu Tuhan mengasihi kita gitu. Kita bisa berbaikan dengan Tuhan, bisa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan hanya sesimpel itu. Tidak ada, bukan seperti kita harus jadi pembicara yang hebat, harus bikin sesuatu apa karya yang luar biasa. Enggak ada itu. Hanya sesimpel itu. Datang aku dosa, beri hati kita kepada Tuhan. Tetapi memang untuk beri hati kita kepada Tuhan itu proses luar biasa. Yang tidak mudah. Orang memang bilang, beri aja hati kita kepada Tuhan. Kita baca, Faustina beri aja. Tapi di dalam menjalani proses itu, itulah jatuh bangun. Dan saya melihat memang Tuhan mendorong saya ke situ. Karena kan tiba-tiba komunitas tim TKK itu bisa terbentuk. Dari mana? Nah itu ceritanya gimana tuh? Ya nih ada ide bikin komunitas itu gimana ceritanya? Karena saya ingatnya saya diajak aja, ayo gabung gitu. Iya, karena kan saya tiba-tiba pastor di NTT telepon bahwa dia ingin mencari kaum awam yang mau memberitakan kerahiman ilahi di tempatnya, di Borong sana, yang pas. Nah, saya nggak kenal romonya. Kok bisa? Malah saya bilang sama Erna yang memberitahu kepada saya, ada Romo ini loh, katanya Romo. Saya malah bilang sama dia, hati-hati, kita kan nggak tahu Romo itu benar atau tidak, gitu. Motivasinya apalagi kalau lihat tampilannya memang kayak teroris ya. Apalagi kita nggak kenal sama sekali. Terus aku ingat, aku punya teman yang sering jalan pelayanan ke NTT sana. Saya cari tahu, kata dia, oh iya benar itu Romo, itu dia Fikjan katanya. Oh ya sudah, oke. Saya bilang oke. Tiba-tiba udah oke aja seperti itu. Tiba-tiba Romo ini datang Jakarta. Nah, waktu dia datang Jakarta, Erna bilang sama saya, Yan, Romonya ada di Jakarta. Ngapain ya? Kalau Romo itu bilang dia ada di Jakarta, berarti kita ya udah harus ketemu. Tapi kan dia kan ya sebagai Romo mungkin dia nggak bisa bilang, ayo ibu-ibu ketemu. Ya kita yang harus undang dia ketemu. Oh, kebetulan Romo dari Jakarta, ayo kita ketemu. Ya udahlah, akhirnya kita ketemu dan Romo itu memang berkata bahwa dia ingin kaum awam. Lah, sekarang saya tidak bisa tentu untuk mewartakan kerahiman ilahi. Dan saya berpikir ya, setelah sekarang saya berpikir itulah jalan Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan Ibu Esther yang memang sudah tahu kerahiman ilahi. Dan Tuhan ingin mulut saya ini aja nyampein ke Ibu Esther. Ayo Bu, yuk kita pergi ke daerah. Beritahukan kerahiman ilahi ini. Nah, di situ saya juga merenung, saya bilang ya dalam diri saya ini, aku tuh nggak harus jadi pembicara hebat-hebat. Ada kok fasilitas itu Tuhan sudah sediakan Ibu Esther sama saya. Saya cuma menyampaikan dan itulah terjadi kelompok ini. Akhirnya kami kan pergi seperti Ibu tahu, kita pergi ke daerah. Aku kan waktu itu bilang sama Bu Esther, Bu, ada undangan, tapi karena ke daerah semua kita harus tanggung sendiri. Tiket semua kita enggak ada yang ditanggung, malah kita harus keluar uang, kita harus berbagi di sana, harus seperti bla 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 bla. Ya, tapi ternyata Ibu mau, oke, nggak apa-apa gitu. Udah semangat saya. Besok mau langsung saya tanya teman-teman, siapa yang bersedia mau kita berangkat. Ya, ternyata lumayan ada beberapa orang yang bergabung, yang mau memberi, yang mau keluar uang, yang
tenaga, semua, ya disitulah saya lihat luar biasa Tuhan itu. Saya memang, saya baca ya di BCH itu bahwa enak benar jadi anak kecil di hadapan Tuhan. Iya. Tuhan suruh tapi Tuhan sediakan. Ya, Iya. Tuhan bilang pergi beritakan itu ke daerah. Nih Iya. fasilitasnya, siapin romonya, dia siapin yang orang-orang yang ingin mendengar, dia siapin yang siapa yang harus berbicara, dia siapin teman-teman yang ini mereka punya dana, mereka mau support, semua disiapin sendiri sama Tuhan. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Tidak ada, Tuhan yang menyediakan semua. Itulah Tuhan kita. Di situ saya mengalir terus dan sampai hari ini saya tetap lebih lagi kerinduan saya itu supaya mari orang-orang begitu gampang untuk menerima, bersatu dengan Yesus, menerima keselamatan itu. Hanya memang diproses, tapi diproses itu kan diri kita sendiri, bukan orang lain yang kita proses. Jadi diri kita sendiri yang kita proses, maka kita merasakan kalau memang di dalam diri kita kadang kita suka berontak. Tapi ya saya himbau Bapak Ibu kalau bisa ya beli BCH itu. Memang Alkitab itu kita tidak bisa lepas. Tapi pengalaman Suster Faustina di BCH itu menguatkan, apalagi kalau kita lagi terpuruk. Kita lagi merasa dihina, kita lagi merasa dikecewakan. BCH itu suatu penghiburan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya baca, saya lihat Suster Faustina yang bisa melihat Yesus, yang Yesus datang sendiri kepada dia, yang bersatunya dengan Tuhan begitu erat. Dia pun mengalami sengsara yang luar biasa, pergumulan yang hebat. Jadi kalau saya bandingkan dengan pergumulan saya, ya cuma sekecil-kecil yang nggak ada artinya, masih bisa saya. Makanya itulah suatu penghiburan buat saya bahwa di BCH itu mendongkrak iman saya untuk semakin percaya bahwa Tuhan pasti ada di dalam diri saya. Justru kan Faustina bilang, di dalam kita penderitaan itu, disitulah kita bisa merasa bahwa Tuhan benar-benar ada bersama kita. Iya, hadir. Nah, Pak Oki, ngobrol-ngobrol, ya ini kan mengalami banyak perubahan. Nah, Pak Oki sendiri lihatnya bagaimana? Jadi lebih sabar, apa jadi gimana tuh lihat istri yang berubah? Karena dulu saya pernah dengar ya cerita, dulu tuh waktu belum cari Tuhan itu bisa judi, cerita berjudi, anak baru lahir pun anaknya dibawa-bawa untuk sama-sama main judi. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi memang ya Bu Yeni ini kan memang kalau lagi aktif ya, semangat. Ya, semangat. Tapi ya, jadi ya saya kadang-kadang memang sempat tidak bisa nerima begitu ya, tapi melawan dia tuh susah. Dia kalau udah mau jadi ya udah saya ikutin. Ya, dia seperti Bu Esther pernah dengar ceritanya ya. Kalau dia lagi pengen main misalnya, ya udah saya temenin aja. Ya sampai malam-malam saya sampai tertidur-tidur di sofa ya gitu. Suami yang baik. Kita sabarin aja. Tapi ya puji Tuhan pada akhirnya kan ke arah yang positif. Ya, ada pertobatan ya seperti sekarang. Buat Pak Oki sendiri, pengalaman devosan itu, Pak Oki sekarang juga sudah jadi devosan atau masih memantau atau gimana? Doa Koronka ya, juga? Bisa dibilang udah jadi devosan, tapi ya itu karena dorongan Yeni juga. Jadi saya kan sebetulnya maunya ya kita apapun sama-sama gitu kan. Nah, Yeni ke arah sini, wah saya lihat ya udah kita ikut aja.
untuk mendampingi dan juga kita ikut ya berdevosi juga pada akhirnya. Ya. Gitu. Ya memang saya juga sering jelasin ya, suami istri itu walaupun sama-sama pelayanan tinggi tapi beda, itu tetap celahnya banyak. Saya selalu bilang juga sama Haryanto, kita tuh nggak usah tinggi-tinggi, yang penting barengan. Jadi celahnya kecil lah ya. Memang godaan, gangguan, apa segala macam ada, tapi dengan kita bisa bersama-sama, itu juga satu rahmat Tuhan ya. Nah, Yeni barangkali mau cerita, itu cerita seru tuh Yan, saya juga pengen denger lagi. Gilanya Yeni Umbas dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan menggebu-gebu, udah nggak bisa ditahan juga tuh sama suaminya kalau mau melakukan sesuatu. Tapi bagusnya sekarang udah ke arah yang benar. Iya, dulunya waktu saya lagi main judi itu ya, wah itu mah seru banget. Bisa sampai pagi gitu, bisa sampai pagi aku, tapi Oki memang ya nggak marah sama saya, marah mungkin, tapi dia sudahlah daripada ribut. Oki kan sukanya maunya suami istri nggak usah ribut-ribut gitu, daripada ribut mengeluarkan energi yang tidak semestinya, mendingan ya udah dia diam aja. Jadi dia ikut, aku main judi sama teman-teman dia, tapi Oki nggak mau main judi, Oki nggak suka judi, tapi dia suka karaoke, dia suka nyanyi-nyanyi. Jadi saya bilang temanku, kamu itu karaoke ya, nanti suamiku nyanyi, nanti kita main di samping situ ya. Udah main, jadi kita kan perginya malam gitu ya. Terus kan dia kan paling nyanyi-nyanyi paling jam 10 udah capek lah nyanyinya. Tapi kan saya masih main lagi seru-serunya, dan kami itu nggak bisa seenaknya itu kalau main judi itu nggak bisa seenaknya. Saya udahan saya mau pulang, nggak bisa. Ada aturan lah, kita bikin aturan yang kita sepakati bersama gitu ya. Ya udah. Jadi sampai selesai, kadang ya itu kadang jam 1, setengah 2 kata Oki, udah Man, besok kan saya mesti kerja gitu. Kan dia dulu kan masih muda, mesti kerja kan. Terus saya, ya ntar sebentar. Akhirnya dia kadang memang tertidur di sofa gitu, tertidur, saya lagi main. Terus ya itu, udah pulang gitu. Nah, tiba-tiba saya hamil. Waduh, saya hamil. Tadinya saya nggak mau, aduh, udah anakku tuh udah besar, udah selisihnya udah 6, anakku itu waktu itu udah 5 tahun ya. Terus saya hamil, aduh rasanya kan sudah nggak urus anak kecil gitu, apalagi hobi baru ini gitu. Udah ada hobi baru sampai malam. Aduh gimana ya, tapi ya sudah, kita lanjut aja gitu. Ternyata perempuan sampai melahirkan pun, melahirkan itu kan udah melahirkan, saya harus operasi di rumah sakit. Terus kayaknya kok sehari kok nggak main, sudah kebiasaan tiap hari saya memang seperti sekolah, tiap hari nggak ada liburnya, tiap hari harus pergi main judi gitu ya teman, itu aja. Nah mereka suka sekali panggil saya, kenapa? Karena saya setiap hari bisa. Kalau ada teman-teman lain mereka, waduh hari ini ada suamiku di rumah bla 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 gitu. Kalau saya ya oke aja, aku aja kalau ada di rumah ajak aja sekalian gitu loh. Jadi buat saya nggak ada masalah apa-apa gitu mau pergi gitu. Nah udah saya melahirkan, pas Oki jemput saya di rumah sakit, bawa pulang, terus dia taruh di rumah, dia pergi kerja kantor. Saya langsung ambil bayiku, terus saya taruh di keranjang begitu, terus saya naik mobil, saya pergi ke rumah teman yang sudah saya tahu di situ mereka lagi ngumpul. Pas saya datang kata mereka, ngapain lu? Ya saya baru pulang, aduh tangan ini rasanya gatel banget gitulah, belum pegang tuh kartu, ngecek gitu. Terus kata mereka, jangan lu, baru pulang lu, gini nggak boleh, ini bayi masih merah, bla bla bla. Terus tapi saya, aduh sudahlah, saya pokoknya main aja dulu, sebentar aja. Ya sebentar aja saya main, kayak orang. Jadi saya pikir ya, itu sebenarnya saya sudah kecanduan. ada setannya ya. Iya, sudah kecanduan. Mungkin orang suka bilang kan narkoba itu kecanduan. Tapi judi itu ternyata kecanduan juga. Cuma saya nggak sadar bahwa saya itu kecanduan. Udah saya datang main tuh gitu melulu. Tapi ya puji nama Tuhan ya, luar biasa. Karena waktu kita mulai main gitu, terus ada teman yang, yuk kita
ini persekutuan doa gitu. Yuk belajar Alkitab katanya. Nah, kita sih iseng-iseng, ya boleh juga karena kita di samping judi main kartu tuh sampai malam, kita juga suka pasang tasyau itu judi pasang-pasang online gitu loh. Yang nomor-nomor gitu. Ya, Nah, ya, ya. kan waktu saya datang kan dengar persekutuan doa itu terus kan suka bilang Yohanes 10 ayat 5. Ih, ada angka ini, kita perlu angka. Kita perlu angka untuk pasang nomor gitu. Dan luar biasa itu ya. Mungkin Tuhan yang pakai itu ya judi itu biar saya tuh bertobat. Karena apa? Selama itu angka-angka di Alkitab itu kami itu sering kena. Ada satu bandar yang tidak mau terima lagi nomor kami. Nomor ibu-ibu itu jangan diterima katanya. Bikin rugi. Karena kami sering dapat. Dan semakin setelah begitu kan semakin enak juga kita mau datang persekutuan doa di mana ya. Dulu kan karismatik yang lebih ada persekutuan doa, makanya saya kedorong di situ persekutuan doa. Waktu itu saya bergabung itu sering datang ke Elizabeth. Persekutuan doa Elizabeth. Ada di sini, ada di sini. Nah, saya datang terus di gereja aja kita ya kalau ke gereja ya teman-teman tuh jadi rajin tuh orang-orang berjudi itu jadi rajin juga ke gereja, jadi rajin ke persekutuan doa bukan buat cari firman, buat cari nomor apa yang diucapkan sama pembicara. Terus kita mulai ngecak, oh nomor ini pasti keluar dan benar. Tapi pada tahun 1997 itu mau pasca di situ saya hatiku ini tiba-tiba merasa gini, saya ini hidup kudus lah di hadapan Tuhan mau menyambut pasca tahun 97 ini dia ukuranku hidup kudus, hidup suci itu bahwa saya nggak mau main judi. Padahal sebelumnya saya juga sering kalau pasca datang aku dosa dan aku dosa juga pasti saya bilang Romo saya suka main judi gitu. Tapi nggak ada efek lain-lain. Tapi waktu tahun 97 itu waktu mau habis baterai. Mau pasca. Waktu mau pasca di situ saya tiba-tiba ingin ngaku dosa. Saya mau ngaku dosa yang saya dalam hidup diri saya tuh terpikir bahwa saya mau jadi hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ternyata waktu saya mau ngaku dosa itu saya kan panggil teman-teman dong. Ayo dong kita ngaku dosa. Saya ajak suami nggak mau. Saya ajak teman-teman pada nggak mau. Udah mau Jumat Agung. Hari Senin, jadi Jumat Agung, hari Seninnya saya datang ngaku dosa, ada temanku yang mau temenin saya. Sore ya Yen, sore setelah selesai keluar nomor jam 5 sore kita pergi ke gereja MKK. Iya boleh, nggak apa-apa. Terus ditemenin saya sama dia. Saya lah jadi ngaku dosa sama Romo itu sekarang sih sudah meninggal. Cuman di situ saya melihat saya waktu di dalam ruang pengakuan dosa itu, waktu saya ngaku dosa, Romo saya suka berjudi, saya seorang istri. Terus Romo itu tanya, Ibu kalau boleh tahu, Ibu angka yang Ibu main judi itu seberapa banyak? Terus saya sebut angkanya, terus kata Romo, aduh Bu ya, Ibu, dia bilang, Ibu ya uang segitu untuk kehidupan beberapa keluarga, tapi Ibu cuma sia-siakan main judi. Tiba-tiba saya sudah tidak dengar apa yang Romo itu bilang. Di depan saya ini, saya tiba-tiba nangis, terus di depan saya lihat banyak sekali orang susah. Orang-orang yang anak kecil yang nggak pakai baju, yang berbuncit, yang ada yang kurus, ada yang perutnya buncit, ada wah banyak sekali. Dan saya nangis, saya tahu saya nangis, tapi saya nggak bisa berhenti. Ya. Saya keluar terus.
sampai selesai seperti film itu yang saya lihat di depan saya itu di ruang pengakuan dosa itu. Saya nggak tahu apa Romo itu yang ngomong, cuma saya tahu awalnya itu, dan Romo bilang bayangin itu terbang terus kelihatan di depan saya itu begitu orang susah begitu banyak. Sejak saya keluar dari kamar pengakuan itu, dan teman saya bilang, aduh kamu pakai nangis-nangis, nomor berapa ya besok? Kata gitu. Saya udah nggak mau jawab. Saya nggak ada hati lagi mau jawab. Karena saya seperti ada sesuatu yang hilang di hati saya, seperti tawar gitu. Ada seperti ada begitulah. Saya rasa pokoknya nggak bisa saya ceritakan dengan kalimat. Pokoknya saya ada rasa sesuatu lah di situ. Dan dia kata temanku, kamu tuh lama banget dia di situ. Udah berkali-kali orang masuk di ruang pengakuan yang satu itu. Kamu di situ lama banget. Pakai nangis-nangis sejak keluar. Nomor berapa besok? Saya udah malas jauh. Udah. Sejak pulang dari situ, besoknya biasa tiap pagi langsung ada telepon. Nomor berapa mimpi apa, nomor berapa ngecek nomor berapa, bla bla bla. Saya nggak mau. Saya nggak mau jawab. Teman-teman tanya, Ian kamu sakit? Enggak, saya enggak sakit. Tapi pikiran saya ini langsung kepingin, waduh, saya harus baca Alkitab nih. Ada keinginan untuk, terus saya mau belajar. Waktu itu baru buka evangelisasi. Evangelisasi di MKK waktu itu saya ikut baru pertama. Itu CAP itu saya daftar, pokoknya angkatan pertama saya waktu itu di situ. Saya ikut. Terus saya saya mau ikut ziarah ke Israel. Ada keinginan. Ajak oke nggak mau. Udah saya daftar aja sendiri. Dalam pikiran saya yang ikut, kata orang-orang kan teman-teman saya, kamu kok ikut sekamar berdua? Iyalah sekamar berdua, saya juga takut sekamar sendiri. Kamu kan nggak kenal orang-orang itu. Orang yang mau ikut ziarah pasti orang baik. Saya jawab seperti itu. Terus saya mulai beli kesaksian di obor, saya datang, saya cari buku kesaksian, saya beli, saya mulai baca-baca. Tapi ya, Bu Esther, malah waktu saya mulai cari ada pendalaman Alkitab di mana ada, saya mulai tiap hari mulai tenten itu Alkitab, mau cari kemana seperti orang lapar gitu ya. Oki mulai jaga bilang, tiap hari bawa Alkitab, mau kemana? Gitu katanya. Kalau saya bawa tenteng-tenteng itu rakyat mau pergi main tenis, terus habis itu main judi, dia kok nggak ada komentar. Nggak ada komentar dari dia, maksudnya pergi aja. Tapi kalau saya bawa Alkitab pagi-pagi, soalnya pagi-pagi udah mau cari di mana ada persekutuan doa, kan mau itu gitulah. Dia udah mulai marah. Terus apalagi saya mulai rajin ke gereja gitu. Kayaknya ada sesuatu, entahlah, ada sesuatu dorongan yang kepingin ke gereja tiap hari. Kok bisa ya? Saya juga heran. Saya waktu itu kan memang main tenis ya. Saya datang ke lapangan tenis. Kata teman-teman begini, katanya, dia orang kan, saya sudah nggak mau gabung sama mereka main judi. Setiap mereka panggil, saya udah nggak mau. Mereka bilang, wih, penjudi mencari penginjil, karena saya mulai bawa-bawa ke buku kesaksian di lapangan tenis. Giliran saya nggak main tenis, saya baca gitu. Saya mulai baca, kata mereka, penjudi mencari penginjil. Saya nggak bercita-cita jadi penginjil, tapi saya kepingin tahu apa sih ini Tuhan ini. Nah, saya main tenis sama mereka. Waduh, mulai mereka nggak mau kasih bola sama saya. Kan kita main berdua pasangan 4 orang satu itu. Saya nggak dikasih bola sama mereka karena saya sudah tidak mau main judi sama mereka. Wah, tapi ya sudahlah. Memang saya harus ke lapangan. Terus soalnya saya juga ada bawa anak saya untuk les-les tenis waktu itu. Jadi saya harus ketemu teman-teman itu. Tapi mereka ledek siang. Sudahlah. Kata-katain saya. Wah, lu juga bertahan seminggu. Sebulan lewat. 3 bulan lewat. Tapi akhirnya lewat terus. Sudah. Akhirnya sejak itu entah dari mana kekuatan itu, dan sekarang baru saya tahu bahwa itulah kekuatan Tuhan.
Ya, Kalau betul. dari diri sendiri tidak akan bisa. Karena aku seperti di balik telapak tangan aja sudah. Stop hari itu. Stop, nggak mau lagi. Ada godaan-godaan. Waktu itu saya sama Oki sama anak-anak pernah pergi ke Malaysia. Kita pernah datang ke kasino. Aku ke Genting itu ya, di kasino di Genting. Saya datang sama si Oki terus ada keinginan untuk Mau masuk. main. Karena waktu dulu juga saya waktu itu pernah ke Makau. Sama teman-teman penjudi itu saya pernah ke Makau, pergi main Dan di menang sana. lagi. Menang sedikit. Tapi terus selama di perjalanan di pesawat, kita main kartu, bagi kartu remi begitu. Di pesawat itu yang kita cari memang yang 4 orang yang duduk di tengah. Terus kita bagi kartu. Selama perjalanan itu kita main begitu. Sudah seperti itu. Di Makau begitu. Terus waktu saya sudah bertobat, terus kita pergi ke Malaysia, ke Genting. Ya. Ada satu godaan gitu ya. Tapi Tuhan itu, saya bilang, itu Tuhan tutup jalan. Ternyata di Genting itu, kan anak-anak kan nggak boleh masuk. Ya udah, anak-anak kita suruh pergi main. Ya. Karena waktu mau suruh main itu, aku terus ke WC terus waktu saya keluar dari WC ada toko jual makanan itu keripik-keripikan gitu. Saya beli. Ternyata keripik kalau kita tenteng-kenteng begitu nggak bisa masuk di kasino. Kalau bawa-bawa tentengan begitu. Nah, itu kan suatu tutup jalan dari Tuhan. Iya, ya betul. Saya terus aduh mau masuk ya. Saya sudah beli ini tentengan. Tadi anak-anak nggak boleh. Bilang nggak boleh anak-anak. Jadi anak-anak sudah suruh pergi main. Terus sekarang saya mau masuk, kok saya beli tentengan ini. Udah 2 kali saya datang, nggak boleh lagi karena saya beli tentengan itu. Wah, sudah. Di situ saya langsung des gitu. Wah, ini kita nggak boleh. Berarti imanku tidak kuat. Kalau saya masuk di situ, pasti saya akan main dan entah gimana. Aku nggak mau pikir, pokoknya kita sudah. Saya bilang sama si Oki, Pap, kita jangan deh. Ini tanda Tuhan tidak suka kita masuk di situ. Ya udah, selamatlah aku di situ. Nah, akhirnya akhirnya saya didorong ke sini. Ya, luar biasa ya pengalamannya ya. Jadi memang mau ikutin jalan Tuhan pun belum tentu teman-teman support ya. Malahan teman-teman musuhin ya. Dimusuhin ya Yan ya. Dimusuhin dulu. Tapi sekarang teman-temannya semua udah ikut Tuhan. Benar, puji Tuhan grup itu akhirnya kita pada cari pelayanan masing-masing gitu. Ya. Jadi nah, saya pengen dengar cerita. Ya, saya pengen dengar cerita Yani kan di dalam TKKI itu kan setiap tahun pergi ke luar pulau ya, ke Kalimantan lah, ke Sulawesi. Kayaknya pengalaman yang ke Riau itu yang mungkin salah satu yang seru ya. Dan saya waktu itu nggak ikut, jadi mungkin Yani bisa cerita yang Riau itu bagaimana. Itu memang tapi disitulah aku merasa bahwa sekalipun kita ingin berbuat baik sama orang ya, belum tentu itu diterima, kebaikan kita itu diterima gitu. Karena waktu aku ke Riau ya, di situ kan kita nggak nyangka dan tidak pernah membayangkan kita naik perahu yang cuma perahu doang begitu, cuma nggak ada pinggir-pinggirnya, nggak ada baling-baling gitu, di pinggirnya cuma bulat begitu, terus cuma boleh isi 6, maksimum 7 orang, terus ya udah ada pakai motor memang, tapi kan kecil begitu, terus kalau naik sudah tidak boleh bergerak, diam aja, karena takut juga nggak boleh oleng ya, oleng, iya oleng gitu, jadi sudah seperti itu. Dan ada yang satu tempat yang kita harus datang. Memang sudah janji jadwalnya ke situ. Tapi kan namanya cuaca itu kan nggak menentu, tiba-tiba hujan. Di tempat di tempat pulau itu yang kita mau datang, tidak hujan. Mereka cerah. Tapi di bagian kita di pulau yang kita sekarang ada nginap, itu hujan besar. Jadi kata Romo nggak bisa kalau ke sana,
itu badai, itu nanti ada badai, itu kalau badai kata Romo cerita itu bisa air Terbalik. mana pokoknya rawan itu. Dan kan Romo ya tahu kita ini kan ibu-ibu rumah tangga, dia juga nggak mau sampai kecelakaan. Ya siapa Ya. yang bisa berenang sebegitu luas? Iya, iya. Itu lautnya itu, wih, bayangin aja nggak itu. Nah, tapi orang di sana marah-marah. Wah, mereka sudah siapin makanan, udah bla bla bla, orang udah dari mana datang, mungkin udah nggak melaut, dia memang juga nggak bisa disalahkan, tapi ya kita dari sini gitu. Nah, terus akhirnya ya biasa kita berdoa, bernyanyi apa gitu sambil tunggu waktu ya, tiba-tiba bisa kita jalan. Nah, kita akhirnya jalan ke sana. Sampai di sana, mereka memang sudah terlambat, mereka sudah kecewa. Orang kita harus naik ke atas gitu, harus ditariklah kita dari atas, mereka harus dari perahu itu mau naik ke atas itu harus dibantu gitu. Mereka cuma ngeliatin begitu aja. Orang kan kita tidak biasa. Iya. Tidak biasa gitu menaik-naik seperti itu. Sampai Romonya naik duluan, terus Romo, ayo katanya, kalian tuh bantu ibu-ibu ini orang kota, mereka nggak pernah tahu mau naik begitu. Bagaimana naik ya? Terus dibantu. Datang sih ada beberapa orang bantu, tapi mereka kayak nggak kayak mau marah gitu loh. Ya tapi tiba-tiba ya waktu kita semua udah naik, terus langsung aja nyanyi itu berhembuslah Roh Kudus gitu tiba-tiba gitu, seperti terus nyanyi itu, terus mereka mulai datang, terus kata Romo, aduh bener, terus Romo langsung itu terus mencair gitu suasananya, terus mereka iya kasih keluar makanannya apa gitu, udah sukacita lagi baru gitu sama mereka ya. Makanya saya di situ saya suka belajar bahwa bukan kita yang hebat atau bukan kita yang luar biasa, tapi Tuhan kitalah yang luar biasa. Dia yang membuat orang-orang itu mau melihat, oh ini loh ada orang yang mau memberitakan kabar gembira, mau itu, kalian tuh ayo datang gitu. Terus buat kita juga Tuhan mungkin memperlihatkan nih loh orang-orang yang sederhana, memang kadang suka kecewa, tapi kalian harus berbesar hati menerima mereka, nggak boleh ya begitulah cara Tuhan. Buat saya nangkapnya seperti itu gitu loh dalam pikiran saya. Makanya saya suka bilang ya, mengikuti Tuhan bukan kita mau merubah orang si A si B, bukan kita hebat pelayanan ke sana, tapi marilah kita mulai membuang apa yang ada di dalam diri kita ini. Semakin banyak dosa kita yang Tuhan tidak mau, setiap hari dikeluarin satu-satu, Tuhan nggak keluarin kayak pakai traktor begitu, tidak. Saya lihat Tuhan malah usap pelan-pelan aja pakai amplas sedikit-sedikit. Memang kadang-kadang sakit, tapi kan bisa kita terima gitu. Dan ya itulah, saya rasa seperti itu, diri kita lah sendiri yang harus kita perjuangkan untuk kita hidup supaya kita bisa kesatuan dengan Tuhan. Bukan masalah hebat pelayanan kita, bukan masalah hebat pemberitaan ucapan-ucapan kita, bukan. Hebatnya kita bagaimana kerendahan hati kita yang bisa kita tekan ke bawah gitu, supaya ya Tuhan sudah kasih contoh. Dia Tuhan, dia punya segalanya, dia tapi harus dihina orang, dia harus telanjang, dia harus mati di kayu salib. Ya sebegitukah kita nggak seberapa-berapanya. Ya betul. Kita tidak seberapa-berapanya. Penghinaan yang kita terima tidak ada seberapanya yang Tuhan terima. Dan melalui penderitaan kita jadi bisa ngerasa Tuhan lebih dekat ya. Ya ini kan bisa cerita perahunya kan sempat mogok ya di tengah laut itu waktu di Riau itu. Hari pertama kita naik perahu itu mogok. Awalnya kita naik itu
kapal besar kan, kapal kok besar gitu, sukacita kan, besar kapalnya, katanya kecil-kecil, ini kok besar, tahu-tahu cuma sampai di pulau yang satu. Setelah mau ke pulau-pulau kecil, ternyata memang nggak ada kapal-kapal yang besar, ada kapal tertentu. Karena kenapa nggak ada? Di situnya punya tempat untuk berlabuh, dermaganya itu tidak bisa menampung kapal besar. Ya cuma bisa ya perahu-perahu kecil lah seperti itu. Waktu hari pertama kita mau ke situ. Yang waktu kan dari Batam kita kan naik perahu itu kan ke Singkip ya. Di situ masih naik kapal besar, terus masih ada hotel di situ. Nginap di hotel masih oke lah, bagus. Tapi setelah dari situ itu ke pulau-pulau kecil, nah itulah perjuangan. Nah setelah waktu mau ke pulau kecil itu, tiba-tiba perahu itu mogok. Aduh, langsung mogok, nggak jalan. Itunya apa? Baling-balingnya mati. Iya. Motornya mati, nggak mau nyala. Kenapa nggak mau nyala? Ternyata itu tukang perahu itu langsung dia nyelam ke bawah, terus di bawah itu ada sampah. Ya, kesangkut sampah. Ya. Terus dibersihin. Siapa itu? Ya, penuh sukacita ya, penuh sukacita. Nah, Yeni sendiri cita-cita si TKKI ini kemana nantinya? Sekarang kan sebulan sekali ada misa adorasi, terus setahun sekali pergi pelayanan ke luar pulau, ke tempat-tempat terpencil. Ada cita-cita apa yang lain? Saya sih ingin ya, maksudnya ingin bisa menjangkau orang-orang di daerah, karena kenapa? Dengan pengalaman saya pergi ke sana, saya melihat bahwa memang benar orang yang di daerah-daerah, apalagi mereka jauh dari kota-kota besar, mereka itu sangat butuh informasi. Dan informasi mengenai Tuhan itu kan kalau cuman mereka nggak merasakan jamahan itu, ya Tuhanlah memakai kita untuk datang, untuk berbagi sama mereka, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, terutama untuk mengajar mereka untuk berdoa koronka, berdoa jam kerahiman. Kan itu kan maksudnya mereka nggak perlu pengetahuan hebat-hebat. Itu juga kok janji Tuhan bahwa engkau bisa menerima keselamatan. Bisa menerima keselamatan. Ya, jadi yang penting kalau saya ya, yang penting semakin orang banyak menerima keselamatan Tuhan. Berdoa koronka, berdoa jam kerahiman. Udah. Dengan begitu ya nanti mengalir, nanti Roh Kudus menuntun kita sendiri. Ya, karena Roh Kudus yang akan tuntun. Kamu harus begini, Nah, pelayanan TKKI ke daerah. Nggak pernah kita tawarin, Pastor ini kan setiap pelayanan TKKI ke daerah kan itu feedback dari pastor yang dari daerah yang mengatakan mengundang kita gitu. Kita kadang nggak kenal, nggak kenal sekali. Mereka cuma dengar, oh ada grup ibu-ibu yang suka melayani, yang suka memberitakan kerahiman ilahi. Terus mereka coba-coba undang kita ya, kalau kita bisa ya kita. Jadi kalau tanya, ya nanti tahun depan mau kemana? Terserah Tuhan aja. Kalau ada Tuhan kirim pastor ini yang minta, pasti kita datang. Iya, kan kita nggak tahu selama ini Bu Esther kan lihat, kita nggak tahu. Memang tahu mau ke daerah, tapi kemana? Tahu-tahu ada yang minta, jadi kan tinggal lapor, ini Bu Esther ada ke sini. Kan, dan ternyata kan kesininya kan kita melihat bahwa dulu kan satu daerah kita datang cuma satu tempat. Setelah belakangan ini kan kita kan suka berpisah, suka ini di grup ibu-ibu, di kelompok-kelompok, di grup sekolah, terus kan kenapa seperti itu kan? Itu kalau saya lihat ya Roh Kudus memang menuntun seperti itu supaya semua
bisa berkarya dengan talenta yang dia punya, kan? Oh, grup ini buat anak-anak gitu. Oh, ini buat orang dewasa gitu. Oh, ini buat yang akan meneruskan pembinaan di sana nanti setelah kita pulang gitu. Jadi aku suka berpikir, luar biasa ya. Tuhan memang sudah tahu rencananya harus kamu bikin begini-begini aja. Kita cuma tinggal ikutin aja. Iya, betul-betul. Termasuk juga waktu kita setelah kunjungan kan kita melihat stasinya jelek sekali ya. Nah, terus kan Yeni juga tergerak untuk membuat apa? Aula Kerahiman Ilahi atau apa? Nah, itu perjuangannya gimana tuh? Pertama sekali kita datang ke Borong itu kan kita melihat tuh panti asuhan yang tidak layak, sangat tidak layak. Kan terus tergerak, aduh yuk kita bangun ini. Aduh berapi-api menggebu-gebu bangun. Setelah datang Jakarta kan dibuat itu perhitungan kata, nih loh sekian ratus juta. Hah? Baru kan tahu. Tapi luar biasa itu, Tuhan itu mengendaki anggaran segitu. Kita kan kaget. Waduh, dari mana duit ratusan juta mau ambil dari mana? Siapa yang kasih? Tapi ternyata mengalir aja. Dan kita melihat bahwa sumbangan-sumbangan yang masuk selama yang kita jalani sekampes sampai saat ini ya, setiap kita butuh sesuatu, maksudnya kita bangun, kita bangun di sini panti, kita bangun di sini stasi, semua itu mengalir duitnya. Dari mana? Nggak tahu. Ada satu bapak aja waktu itu ya, nggak kenal. Kita nggak kenal. Dia ngirim uang. Masuk waktu itu berapa? 15 juta apa gitu ya. Terus aduh 15 juta, di sana ada butuh juga mau gali pompa air, butuh duit. Terus telepon ke bapak itu, Pak boleh nggak kita bagi, tanya uangnya 5 juta buat ke sini, 10 juta buat ke sini. Kata dia, jangan, saya kirim 10 juta lagi. Tuh, orang yang kita tidak kenal. Kok bisa kok percaya sama kita? Bisa kok percaya? Nah itulah, makanya maksudnya saya ya, itu TKKI itu memang itu karya Tuhan. Jadi sudah biarkan saja, lanjutkan saja. Memang kita di situ kan kadang teman-teman yang bergabung kan kadang kan tidak belum sepaham, kadang kan ada clash sedikit. Ya itulah proses dari kita, bukannya maksudnya proses kita diri kita masing-masing. Jadi nggak apa-apa gitu, tapi mari kita tetap bergandeng tangan untuk tetap maju gitu loh. Ambil lagi orang-orang untuk bergabung dan ya teruskan gitu loh. Maksudnya makanya saya maksudnya Bu Esther ya, saya kan jadi ketua di situ sudah lama juga ya, udah 10 tahun. Jadi saya ingin ke bawah gitu. Jangan saya terus gitu, ada regenerasi baru gitu. Saya nggak usah jadi apa-apa juga nggak apa-apa, tapi saya tetap di situ gitu loh. Ya itu semua waktunya Tuhan lah, waktunya Tuhan. Iya. Karena kalau Tuhan masih mau Yeni jadi ketua, ya terus terobos terus. Karena kalau saya lihat perkembangan TKKI juga kan, apa yang terjadi sekarang nggak pernah kita pikirkan di awal ya akan jadi seperti itu gitu ya. Tapi dengan terus melayani, terus mengalir dan salah satu buktinya juga Pak Oki yang tadinya mungkin nggak setuju atau setuju tapi nggak mau ikutan. Nah, sekarang udah mulai datang ke perayaan Ekaristi, ada transaksi ya Pak Oki ya. Itu Tuhan sudah mengundang, sudah memilih juga, tinggal nanti lanjutnya pelayanannya makin terjun ke devosi kepada kerahiman ilahi ini. Anak-anak gimana Yen? Support juga atau gimana? Anak-anak support juga ya? Anak-anak sih oke-oke aja maksudnya, Mas. Cuman mereka belum sepenuhnya terjun di dalam, maksudnya seperti maknya
cari-cari gitu, itu belum. Tapi karena masih sibuk dengan anak, sibuk dengan pekerjaan. Semua ada waktunya ya, semua ada waktunya. Yang kita paling tugasnya orang tua ya berdoa buat anak-anak supaya tetap ada di jalan Tuhan, supaya apa yang dia lakukan juga berhasil dan semuanya berkenan ke Tuhan. Nanti waktunya Tuhan. Iya benar itu Bu Esther. Cuma mereka ya kalau sakit, kalau ada perlu sesuatu pokoknya langsung WA. Membantu doa gitu. Jadi buat saya juga ada terhibur bahwa mereka juga memang yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang campur tangan segala kehidupan ini. Jadi buat saya ada penghiburan tersendiri gitu. Iya betul. Karena anak saya juga si Beta yang di Melbourne kalau ada apa-apa pasti dia bilang, "Mah, doain mah." Terus saya bilang, "Kamu doa aja sendiri." Enggak, kalau doanya mama kayaknya lebih manjur kayak gitu. Nah, itu satu sukacita juga ya. Walaupun bagaimana tetap anak-anak juga mendukung, percaya ada kuasa Tuhan, ada rahmat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Seneng nih ngobrol-ngobrol sama Yeni, sama Pak Oki. Pak Oki mau cerita apa lagi? Ada yang mau di-sharingkan sama kita-kita? Untung Tuhan kasih Pak Oki kesabaran ya. Kalau enggak bisa meledak-ledak tuh kalau enggak sabar. Masa baru lahir berapa hari atau berapa jam anak udah dibawa pergi main. Ya, memang ini aja lah bersyukur aja punya kesabaran. Iya. Ya, ini aja lah pedomannya seperti Santo Yusuf. Oh iya, sekarang tahun Santo Yusuf ya, jadi semakin meneladan Santo Yusuf di dalam rumah tangga. Oke, terima kasih Yeni, terima kasih Pak Oki, udah ngobrol-ngobrol. Kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Salam kerahiman. Salam kerahiman. Begitulah teman-teman, hari ini kita dengar sharing dari pasangan, dari Ibu Yeni dan Pak Oki. Memang di dalam pelayanan itu silahkan Bapak Ibu berdoa kalau bisa bersama-sama suami istri. Supaya jalannya juga harusnya menjadi jauh lebih lancar daripada dua-duanya sibuk ke kiri ke kanan. Dan kalau kita tadi belajar atau dengar sharingnya Ibu Yeni, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau ibu-ibu juga, ini kebetulan Ibu Yeni yang suka judi ya. Biasanya kan suami-suami yang suka judi. Jadi buat ibu-ibu juga tetap berdoa, minta Tuhan, suatu hari Tuhan jamah, dan bisa berkarya di ladang Tuhan, bahkan luar biasa. Karena dalam pelayanan TKKI yang jadi ketuanya Ibu Yeni sampai sekarang, kita kalau kasih seminar ke daerah-daerah terpencil, seperti tadi Ibu Yeni bilang ya, kita biaya sendiri, bahkan kita siapin uang untuk dibawa ke sana. Karena contoh saya mau cerita juga sedikit waktu kita pelayaran ke Flores, itu kan yang datang dari Flores itu dari kampung-kampung, dari gunung-gunung untuk seminar ya. Tapi mereka datang itu justru bawa cucian, baju-baju kotor. Saya tahunya romonya bilang, di sini mau seminar, bukan mau cuci baju. Saya sempat heran, dan romonya cerita bahwa itu terjadi karena mereka di atas gunung, di tempat yang gersang, air bersih itu susah sekali. Nah itu kita bisa bayangkan kesusahan mereka. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, Yeni dengan timnya bisa membangun stasi, bisa bikin panti asuhan ya, bisa banyak hal yang dilakukan dengan sumbangan dari mana-mana. Itu memang semata-mata semuanya kerja Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah kenal lagi satu pasangan yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.